Sidang etik Ferdi Sambo tegang, hakim sempat bentak saksi, bicara yang jelas, jangan berbelit. Namun sebelum kita bahas, admin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, yang masih mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita terupdate setiap harinya. Suasana luar gedung Transnational Crime Center, TNCC, Mabes Polri seketika ramai penuh sesak. Saat itu, Komisi Kode Etik Polri, KKEP, menggelar sidang etik Irjen Ferdi Sambo. Tak tergambar jelas suasana sidang di dalam ruangan tersebut, lantaran mekanisme sidang etik yang berlangsung selama 17 jam sampai Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022, dini hari itu digelar secara tertutup. Dengan menghadirkan 15 saksi yang bakal memberikan keterangan di depan kelima hakim yang memimpin jalannya persidangan kala itu. Sampai hasilnya memutuskan memecat secara tidak hormat mantan Kadif Propam Polri atau pemecatan tidak dengan hormat PTDH. Kelima jenderal menjadi hakim adalah Ketua Hakim Kabain Telkam Komjen Ahmad Doviri, Wakil Ketua Sidang Etik Kepala Stik Irjen Yazid Fanani, Wakil Ketua Sidang Etik Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Heri Rudolf Nahak, Anggota Sidang Etik Kadif Propam Irjen Syahar Diantono, Anggota Sidang Etik Wairwasum Irjen Eki Harifestianto, Anggota Sidang Etik Irjen Rudolf Albert Roya. Meski digelar secara tertutup, sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP, itu juga turut diawasi langsung dari 3 perwakilan Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, selaku pengawas eksternal yang menyaksikan jalannya persidangan. Tentu dalam pantauan kami selaku pengawas fungsional eksternal kami melihat sidangnya sudah sesuai dengan mekanisme kode etik sebagaimana diatur dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri, kata Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Jadi salah satu komisioner Kompolnas yang menyaksikan sidang bersama Komisioner Puji Hartanto Iskandar, dan Kepala Sekretariat Kompolnas Musa Tampu Bolon, menggambarkan suasana sidang sempat berlangsung tegang. Ketegangan itu terjadi secara umum tak kala, kelima jenderal yang menjadi hakim mencecar ke-15 saksi yang hadir dalam menggali serta menyinkronkan seluruh keterangan untuk pembuktian pelanggaran. Saat tegang itu, saat menyinkronkan keterangan saksi satu dengan yang lain, jadi hakim kan mengejar, ucap Yusuf. Ke-15 saksi yang diperiksa saat sidang kala itu terbagi menjadi 3 temlat yakni, saksi yang ditempatkan khusus di Mako Brimob, Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Beni Ali, Kombes Agus Nurpatria, Kombes Susanto, Kombes Budi Herdi. Kemudian saksi dari tempat khusus Provos Polri adalah AKBP Ridwan Soplanit, AKBP Arif Rahman, AKBP Arif Cahya, Kompol Cuk Putranto dan AKP Rifaisal Samuel. Lalu, mereka yang ditempatkan khusus Bareskrim yaitu Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, Barada Richard Eliezer, sementara 2 saksi lainnya berada di luar tempat khusus mereka adalah HM dan MB. Dari ke-15 saksi itu secara umum, Yusuf menceritakan tak jarang para hakim mencecar saksi agar memberikan kesaksian yang jujur dan jelas, karena kelima hakim sangat detail dalam mempertanyakan setiap kesaksian para saksi dalam sidang etik tersebut. Supaya tidak ada perbedaan, jangan berbelit-belit itu ada tangganya, kamu bicara yang jujur, bicara yang jelas, jangan berbelit, nah itu tegang, kata Yusuf sambil tirukan ucapan hakim secara umum. Semua hakim, bergantian mencecarkan hakim itu ada hakim ketua, wakil ketua, jadi ada 5 hakim, jadi mereka sangat teliti mensinkronkan setiap keterangan saksi, tambah dia. Yusuf juga mengatakan bahwa cecaran pertanyaan dari kelima hakim, dilontarkan dengan maksud untuk membuktikan pasal-pasal yang dipersangkakan terhadap pelanggaran kode etik Ferdi Sambo. Hingga akhirnya diputuskan pemberian sanksi administratif PTDH kepada Ferdi Sambo, pun telah sesuai dengan aspek material kode etik terkait pasal-pasal yang dipersangkakan. Pertama, peraturan yang melandasi untuk menyangkakan Ferdi Sambo kan PP nomor 1 tahun 2003, pasal 13 yang di situ anggota Polri dapat diberhentikan tidak hormat ada 3, sebutnya. 1. Apabila melakukan tindak pidana, 2. Melakukan pelanggaran, disiplin dan pelanggaran kode etik, dan di dalamnya termasuk melanggar sumpah janji dan jabatan, dan yang ketiga apabila meninggalkan tugas dan lainnya, tambah dia. Alhasil, Yusuf mengatakan bahwa berdasarkan PP tersebut, Ferdi Sambo disangkakan melanggar sumpah dan janji serta kode etik, yang dalam material kode etik termasuk dalam norma-norma PP nomor 7 tahun 2022 yang dilanggar terkait etika kelembagaan.
Di mana dalam etika kelembagaan itu, Yusuf mengatakan bahwa salah satu unsur yang disangkakan sebagai atasan itu dilarang memerintahkan bawahannya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan asusila. Nah ini kan terkait dengan skenario yang dibuat Ferdy Sambo yang di skenario tembak-menembak antara almarhum Brigadir J dan Baradae yang dilatar belakangi ada pelecehan seksual yang dialami istri Ferdy Sambo. Nah itu kan skenario dia memerintahkan bawahannya untuk melaksanakan terkait dengan skenario itu, terangnya. Oleh karena itu, Yusuf mengatakan jika para hakim turut mencecar tindakan perintah Ferdy Sambo terkait ketidakprofesional dari 15 saksi yang diperiksa, yang secara material itu bertentangan dengan proses penyidikan seharusnya. Pembuktian dari keterangan saksi, bahwa Ferdy Sambo memerintahkan daripada saksi seperti bawahannya itu mengaku diperintahkan, nah itu salah satu yang material. Ucapnya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa.